jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kesunahan lainnya adalah al-isra'u bil janazah, ya, mempercepat prosesi hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan jenazah, ya, terutama di dalam prosesi penguburannya. Ya, ini sudah pernah kita sampaikan di hadis-hadis sebelumnya. Ya, dalam hadis ini secara khusus Imam Nawawi menuliskan hadis-hadis yang terkait dengan mempercepat prosesi penguburan jenazah. Ya, jadi nanti kalau sudah sholat jenazah itu dilaksanakan, maka segera dilakukan prosesi pemakaman, langsung diantar. Ya, jadi kalau ada sambutan-sambutan, ya jangan kelamaan sambutannya. Ya, Pak RT disuruh sambutan, ada Pak RW disuruh sambutan, ada Pak Camat disuruh sambutan, Pak Lurah juga hadir disuruh sambutan, ya Pak Gubernur suruh sambutan. Ya, jadi kelamaan nanti sambutannya. Jadi disunahkan untuk mempercepat. Ya, kalau mau sambutan mungkin perwakilan saja. Ya, dan durasi waktunya dipersingkat. Jangan terlalu lama. Karena mempersingkat prosesi pemakaman ini bagian dari yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asri'u bil janazah. Ya, kalian segera jenazah itu dikebumikan. Fa in taqu salihatan fa khairun. Ya, kalau jenazahnya itu orang baik, ya niscaya agar Allah segera balas kebaikan-kebaikan orang tersebut. Wa in taqusi wa zalika fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Kalaulah orang tersebut orang jahat sekalipun, ini tidak boleh ditunda-tunda agar kalian terlepas dari beban yang dipikul di dalam pundak-pundak kalian. Begitu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud dari hadis ini kata para ulama, istihbabul isra'i bil jenazah bima la yashuku alaihi ma yatsba'uha wa la yuharrikul mayyit. Ya, ini dianjurkan kita untuk mempersingkat, ya, agar jangan sampai jenazah itu terlalu lama. Ya, jangan sampai jenazah meninggalnya tadi subuh sampai malam ini belum juga dikuburkan. Ya, nunggu besok harinya. Itu bukan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan tunda-tunda, itu bagian dari yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, hanya saja yang perlu juga diperhatikan ta'jilu qada'id daini. Ya, nanti ada informasi mengenai tentang hal yang berkenaan mempercepat penunaian hutang piutang terhadap jenazah dan segera kita untuk membayarkan urusan-urusan jenazah yang bersangkutan. Ya, ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa manusia itu akan terkatung-katung nasibnya sampai ditunaikan kewajiban bayar hutangnya. Ya, makanya di antara kewajiban ahli waris, ya, terhadap jenazah yang meninggal dunia itu adalah wujubul isra bi ada'i daini anil mayyit. Ya, dia harus menyegerakan pembayaran hutang, jangan sampai dilalaikan kewajibannya. Sebab kalau ditunda-tunda ini terkait dengan nasib jenazah yang hendak akan kita kebumikan. Makanya biasanya dalam sambutan-sambutan pelaksanaan sholat jenazah ada perwakilan dari ahli waris yang kasih sambutan. Apa salah satu poin penting yang disampaikan oleh ahli waris? Di antaranya adalah mengumumkan, ya, kalaulah ada hal-hal yang berkaitan dengan sangkutan hutang piutang selama jenazah hidup
bersosialisasi dengan masyarakat setempat yang hadir pada kesempatan hari ini, maka silakan menghubungi pihak keluarga untuk segera diselesaikan. Ya, sebab kalau hutangnya tidak dilunasi, ya ini akan bahaya bagi kemaslahatan jenazah. Ya, hutang sampai kapanpun akan menjadi hutang. Kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat akan ditagih oleh orang yang berpiutang tersebut. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah nanti yang akan menjadi hakimnya, dan Allah adalah hakim seadil-adilnya. Nanti orang yang bersangkutan itu wajib membayarkan kewajibannya dari hutang yang belum dia lunaskan selama hidup di dunia. Dan tentu saja di akhirat tidak bisa kita bayar hutang pakai duit, sebab duit sudah tidak lagi berlaku, mata uang sudah tidak ada lagi yang berlaku. Ma la yanfa'u malun wala banun, semuanya itu tidak ada yang berharga kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Pada saat kita melakukan kebaikan-kebaikan yang bernilai pahala, dan pahala itulah nanti yang akan kita bayarkan sebagai kompensasi untuk pembayaran hutang yang belum lunas selama hidup di dunia. Itu pun kalau cukup pahalanya. Kalau pahalanya sedikit, ternyata hutangnya jauh lebih banyak. Habis kita punya pahala untuk bayar hutang-hutang nanti di akhirat. Sampai-sampai nanti di dalam hadis disebutkan, dosa-dosa orang yang kita pinjam uangnya belum dibayarkan itu akan ditimpakan kepada kita yang belum membayarkan hutang karena tidak mampu bayar, karena pahalanya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah hutangnya. Oleh karena itu, jangan sampai hal tersebut terjadi pada diri kita, kepada saudara kita seiman. Maka ahli waris ini wajib menunaikan kewajiban, yaitu menjadi perpanjangan tangan ahli mayit itu untuk membayar dan melunasi hutangnya. Makanya ibadah Allah, dalam ilmu waris, harta warisan yang ditinggal oleh jenazah itu tidak boleh langsung dibagikan. Itu tidak menjadi otomatis menjadi warisan. Harus diselesaikan dulu urusan hutang piutang jenazah yang sudah wafat meninggal dunia. Jadi kalau jenazah misalnya meninggal, dia punya duit rekening 100 juta, itu duit 100 juta tidak langsung otomatis menjadi duit warisan yang dibagi-bagi buat anggota keluarganya, tapi harus diselesaikan dulu untuk bayar utang. Kalau memang jenazah itu punya utang, dia mungkin punya utang sama Pak RT 10 juta, kasih 10 juta buat Pak RT sehingga lunas utang dia sama Pak RT. Mungkin dia punya utang sama Pak RW 20 juta, ambil lagi duitnya 20 juta, bayarkan buat Pak RW sehingga lunas dia punya hutang sama Pak RW. Sisanya tinggal 70 juta. Ternyata dia punya utang sama tetangganya 5 juta, ambil 5 juta, kasih ke tetangganya, bayarkan hutangnya sehingga duitnya sisanya 65 juta. Jadi hutang-hutang itu harus diselesaikan. Nanti sisanya ternyata sudah nggak ada lagi yang nagih utang, masih ada sisa 60 juta. 60 juta itulah yang menjadi al-irthi, harta waris yang nanti akan dibagi-bagikan menurut syariat agama. Ya, nanti ada caranya, perhitungan berapa dapat berapa, si fulan dapat berapa dan lain sebagainya. Itu nanti ada kajian khusus dalam ilmu waris. Namun setidaknya poin pentingnya adalah duit yang ditinggalkan oleh jenazah yang sudah wafat meninggal dunia jangan dulu dibagikan sebelum urusan hutang piutangnya itu terselesaikan. Sebab kalau tidak diselesaikan di dunia, di akhirat akan Allah selesaikan. Nanti bayarnya nggak lagi pakai duit, bayarnya dapat dari pahala-pahala yang sudah dia kerjakan dari kebaikan-kebaikannya. Sholatnya ada pahalanya, puasanya ada pahalanya, sedekah dia ada pahalanya. Itu pahala dikumpulin untuk dibayarkan hutangnya sampai lunas.
itu pun kalau cukup, kalau tidak dosanya nanti akan ditimpakan kepada orang yang bersangkutan. Dan begitulah orang yang merugi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anil muflis, ya orang-orang yang merugi, begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, anna nafsal mu'min sawfa tazillu mahbusah an maqamihal karimah la yahkumu laha binajatin wala halakin hatta yaqlidainiha. Berdasarkan hadis ini, kata para ulama, orang-orang yang utangnya masih belum lunas, dia belum mendapatkan nikmat kubur. Ya, kita kan meyakini bahwa di alam kubur itu ada nikmat kubur, sebagaimana juga ada azab kubur. Nikmat-nikmat kubur bagi orang yang beriman dan bertakwa itu belum Allah berikan kalau itu orang masih punya utang sampai hutangnya dibayar. Allah pending dulu sampai diselesaikan. Ini makna dari hadis yang Rasulullah sabdakan, nafsul mu'min mu'allaqah, jiwa orang beriman masih terkatung-katung, tersandera dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayarkan oleh ahli warisnya. Wa ba'dul ulama hamala hadzal hadis ala ma idza asab il istidanah idza qasar bil wafa wa la yunafi hadza anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tufiya wa dar'uhu marhunah inda yuhudi bi ta'ami li ahlihi li anna rahn fi yadil murtahin yaqumu maqama haqqihi fa ka'annahu la daina alaihi. Dan ini tidak menafikan tentang peristiwa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau saat wafat itu meninggalkan hutang. Pernah dengar Pak ya? Rasulullah di hari wafat meninggal dunianya beliau punya hutang. Sama siapa hutangnya? Sama orang Yahudi. Tapi jangan lupa, Rasulullah hutang sama orang Yahudi itu bukan cuma utang, beliau kasih jaminan. Apa jaminannya? Baju perangnya. Artinya apa? Saat Rasulullah tidak mampu bayar, baju perangnya diambil sama orang Yahudi sebagai kompensasi pembayaran hutangnya. Maka saat Rasulullah meninggal dalam keadaan berhutang, bukan berarti Rasulullah nanti disiksa sama Allah gara-gara hutangnya, karena hutangnya sudah selesai dengan jaminan baju perang yang diberikan kepada orang Yahudi tersebut. Dan ini juga pelajaran berharga bagi kita semua. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai hidupnya ya terkadang berhutang sama orang Yahudi, ya begitulah manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengeluh pada saat mendapatkan rezeki yang mungkin masing-masing kita tidak sama satu sama lainnya. Mungkin ada di antara kita yang hidupnya susah secara ekonomi, ya mungkin ada di antara kita yang masih punya utang, ada Pak ya? Ya, yang punya kreditan ada. Ya, jangan bersedih, jangan berputus asa. Rasulullah pun pernah punya utang. Ya, tapi hutang itu jangan jadikan alasan kita untuk berhenti mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap semangat ibadah, berupaya untuk membayar hutang-hutang kita. Ya, mudah-mudahan Allah berikan pintu-pintu rizki yang terbuka sehingga kita semua mampu untuk membayar hutang-hutang kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya mas kalian rahimakumullah, di antara kesunahan lainnya, sudah jam 7, saya khawatir ada hal yang mau ditanyakan, ada hal yang mau didiskusikan. Waktu dan tempat saya persilahkan kalau ada yang mau dipertanyakan. Sebelum saya lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis nomor 944 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silahkan Pak Haji. Sudah? Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut hutang-hutang tadi. Baik. Yang pertama, umpama masih hidup, kadang kita lupa punya hutang kemana-mana katakanlah. Itu gimana cara menyahurnya itu? Baik. Ya, terus yang kedua, apabila sudah meninggal,
atau orang tua kita meninggal itu utangnya nggak tahu di mana utangnya, gimana cara melunasi utang itu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Ya punya hutang tapi tidak tahu hutangnya sama siapa. Ya atau lupa, namanya lupa kan nggak inget. Namanya nggak inget kan lupa. Ya muter-muter aja itu lupa nggak inget. Ya bagaimana namanya lupa? Ya innallaha yarfa'u an ummati anil khata'i wan nisyan. Yang namanya lupa itu Allah tidak akan bebankan kita terhadap sesuatu yang kita lupa. Namanya lupa nggak tahu, nggak inget. Ya jangankan bayar utang. Ya Bapak lupa nggak sholat, boleh apa nggak Pak? Ya namanya lupa nggak inget. Ya nggak wajib orang lupa walaupun nggak sholat. Tapi wajibnya nanti pas dia ingat, oh iya kemarin anak belum sholat. Nah saat dia ingat itu wajib dia mengqadha sholatnya. Ya kalau lupa itu tidak menjadikan sebab seseorang itu diazab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sebab manusia itu tempatnya lupa. Ya kalau lupa nggak ingat, kalau nggak ingat ya lupa. Maka sesuatu yang lupa termasuk utang. Ya itu mudah-mudahan insya Allah Allah maklumi selamat tidak ingat. Ya tapi kalau dilupa-lupain, nah ini kalau dilupa-lupain ya itu lain dosa karena kita pura-pura lupa. Ya ini biasanya yang punya utang pura-pura lupa, bukannya lupa. Ya maka kita ingatkan. Ya jangan sampai saudara kita nanti kesian dia beban di akhirat, ya dia tanggung itu semua utang-utangnya dibayar pakai pahala-pahalanya. Kesian dia, makanya kita ingetin. Makanya dalam bab hutang piutang itu kan Allah tegas di dalam surat Al-Baqarah. Ya, nanti silakan Bapak buka, ada ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an yang Allah nggak pernah turunkan ayat sepanjang itu. Itu ayat panjangnya 1 halaman full. Bapak bisa bayangkan. Padahal di Quran 1 halaman ada yang memuat 3 surat. Ya, ada surat cuman 1 halaman, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas. Itu adanya di 1 halaman. 3 surat 1 halaman. Ini 1 halaman cuman 1 ayat. Panjang. Ayatnya terkait dengan ayat hutang piutang. Ya, ini apa hikmahnya? Karena urusan utang piutang ini Allah ingin tegaskan, jangan sampai ada di antara kita yang lalai. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalian itu kalau ada transaksi utang piutang, tulis. Ya, jangan cuma ngomong doang. Kalau cuma ngomong doang biasanya lupa. Ya, Anda pinjam dah 100.000, ya minggu depan dibayar. Ya itu kalau ngomong doang tuh biasanya lupa. Datang minggu depan lupa dia bayar. Lupa, namanya manusia tempatnya lupa. Tapi kalau ada catatannya kita bisa saling mengingatkan. Ya bahkan bukan cuma ditulis. Fashidu syahidaini bi adlaini. Ya kita harus menghadirkan 2 orang saksi. Ya ada saksinya, Pak. Ya agar nanti pada saat yang satu lupa, yang satu ingat, ya, yang satu tetap ngotot, nggak pernah ada punya utang, ada ente pernah utang, ya ada saksi yang menjadi penengah, ya agar masalah ini nanti tidak berlarut-larut sampai dengan di akhirat. Oleh karena itu upayakan jangan sampai kita lupa terhadap utang yang kita pinjam dengan saudara kita seiman. Kalau kita lupa, mudah-mudahan yang ngutangin mau ngingetin. Ya cuman masalahnya terkadang kita yang ngutang, kita yang lupa, diingetin, kita yang marah. Ini kebanyakan udah diingetin marah. Ya padahal yang ngutang kita, kitanya yang lupa. Ya maka ini tentu harus diselesaikan dengan baik. Ya tapi kalaulah mungkin kita ingat, tadi kan pertanyaannya, ingat utangnya, lupa orangnya. Saya punya utang nih 1 juta, cuman siapa ya? Ya nggak ada yang nagih-nagih, kita pengen bayar, duitnya ada, kita ingat punya utang 1 juta, cuman kita lupa orangnya pun nggak nagih. Ya maka kita bisa buat pengumuman. Ya silakan
Ya, kira-kira orangnya tinggal di mana? Di Sunter. Di Sunter ada grup Sunter misalnya. Kita share. Mohon maaf kalau ada anggota grup ini yang saya dulu punya utang, insya Allah ya nanti hubungi saya. Ya, karena insya Allah akan saya bayar. Ya, bikin pengumuman kalau itu memungkinkan. Ya, tapi kalau mungkin itu tidak bisa dilakukan, ya mungkin orangnya sudah nggak ada. Ya, dulu kita utangnya itu waktu kita SMA. Ya, biasa makan bakwan 3 ngakunya 1. Ya, itu kan utang 2. Ya, cuman nggak sekali 2 kali, sering kali begitu. Ya, kita pengen bayar, yang dagang kantin juga di mana, sekolahnya juga di mana, orang-orangnya juga udah beda. Kita bingung, tapi kita tahu kita punya utang itu, kita pengen bayar, kita bingung mau kasih hati siapa. Ya, maka para ulama berijtihad, kalau seperti itu silahkan dihitung saja kira-kira berapa duitnya, disedekahkan, diniatkan pahalanya buat orang yang bersangkutan. Ya, sehingga minimal kita punya deposit pahala. Ya, nanti kalau orang itu di akhirat nagih dia di hadapan Allah, ya Allah, itu dulu fulan tiap makan bakwan makannya 3, bayarnya 1. Saya pengen tagih ya Allah. Ya, kita sudah siap-siap. Alhamdulillah, ini saya sudah punya deposit pahala yang memang saya siapkan untuk orang-orang yang menagih hutang saya. Kita kasih pahala dari deposit yang kita berikan itu. Insya Allah orang itu mau nggak kita kasih pahala? Ya pasti mau pahala. Ya makanya silahkan diasumsikan. Ya, ngitungnya jangan mepet. Ya, kalau bisa dilebihkan. Ya, kita sedekah, pahalanya kita niatkan buat orang yang dulu pernah kita ngutang sama dia, tapi kita tidak tahu cara membayarnya. Ya, begitu ijtihad yang disampaikan oleh para ulama mengenai tentang cara membayar hutang sementara kita tidak bisa membayarnya karena orangnya tidak tahu. Begitu? Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, waktunya sepertinya sudah masuk sholat isya. Insya Allah nanti pada kesempatan yang lain ya nanti ada informasi mengenai tentang hal yang berkenaan dengan i'lanul mayyit. Jadi ada kesunahan mengumumkan kalau ada saudara kita yang meninggal dunia. Ya, ini sunnah. Jadi kalau ada saudara kita seiman yang meninggal, itu jangan diem-diem baik. Ya, kita umumkan. Ya, umumkan pakai speaker, umumkan pakai WhatsApp, umumkan. Ya, kita kasih tahu temannya, kita kasih tahu saudaranya. Ya, apa salah satu fungsinya? Ya, biar nanti mereka bisa, mungkin dia pengen nyolatin, mungkin dia pengen menghantarkan jenazah, mungkin dia ada urusan utang piutang, biar bisa segera diselesaikan. Jadi sunnah hukumnya mengumumkan berita kalau ada saudara kita yang wafat meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.